Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita sedang berada di hadapan Jabal Uhud, di mana kata baginda Nabi besar Muhammad SAW, Jabal Uhud salah satu gunung yang berada di dalam surga, dan gunung ini sangat mencintai kita dari zaman baginda Nabi sampai saat ini. Dan kita pun juga kata baginda Nabi, wa nuhibbuhu, dan harus mencintai. Dan tempat orang berdiri gunung ini adalah merupakan Gunung Romat, pasukan pemanah yang diperintah oleh baginda Nabi untuk berdiri di sana. Dan ini jamaah yang siap untuk berziarah di hadapan makamnya para syuhada. Masya Allah, darah ini Jabal Uhud. Ya, ini Gunung Uhud ya. Nah, bagus rekamnya, nanti kita akan Tagora. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya amman nabi Ya aman Nabi Sayyidina Sayyidina Hamzah Hamzah ibn Abdul Muttalib. bin Abil Muttalib. Assalamualaikum Assalamualaikum. ya asadallah Ya Rasulullah. wa asad Rasulillah. Ashhadu an la Assalamualaikum Assalamualaikum. ya Sayyida Ya Sayyida Asyuhada. Syuhada. Assalamualaikum Assalamualaikum ya syuhada ya syuhada Uhudin. Uhudin. Allahumma ajzihim Allahumma ajzihim anil Islam anil Islam wa ahlahu wa ahlahu afdalal jaza. wa afdalal jaza. Datangnya kita ke sini akan hampa apabila pengetahuan kita kosong. Betul. Kedatangan kita ke sini ini dengan berbiaya yang cukup mahal, lalu tidak tahu sejarah apa yang kita datangi dari tempat masing-masing. Maka anugerah yang terbaik yang kita bawa adalah pengalaman, cerita nanti setelah kita pulang dari tempat yang mulia ini. Ini Jabal Uhud. Dari sana panjangnya. Ini Jabal Uhud. Jabal artinya gunung. Uhud artinya satu ahad yang dipindah nanti seperti ini persisnya di akhirat. Akan dipindah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang mendapatkan pahala sebesar gunung Uhud setiap saat, man syahidal janazata hatta yusalli 'alaiha. Barang siapa yang menyaksikan mayit lalu dia ikut sholat jenazah, falahu qiratun, maka dia mendapatkan 2 qirat. Wa man syahidal janazata hatta tudfana 'alaiha. Barang siapa yang menyaksikan mayit lalu dia ikut menguburkan, memakamkan, falahu qiratan, maka dia mendapatkan 2 qirat. Sahabat bertanya, wa mal qiratan ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan 2 qirat? Kata Nabi menjawab, seperti ini dicontohkan, mithlu jabal Uhud, seperti gunung Uhud, besarnya pahala orang yang sholat jenazah. Kita yang hadir di sini tetap mendapatkan 2 qirat. 1 qirat karena kita tidak ikut ke kuburan, tapi tetap kita mendapatkan 1 qirat. Selesai salam langsung sholat jenazah. Apa niat sholat jenazah? Tidak tahu laki, tidak tahu orang tua atau kecil, cukup dengan mengatakan aku sholat jenazah atas apa yang disolatkan imam ini. Nah, baik, kita kembali kepada Jabal Uhud. Nabi SAW mengatakan Jabal Uhudin yuhibbuna wa nuhibbuhu. Satu-satunya gunung yang di akhirat kelak, di dalam kubur, di dalam surga, beliau gunung ini kata baginda Nabi sangat mencintai kita, dan kita wajib mencintai dia.
Nah, apa yang terjadi di perang Uhud? Disinilah perang setelah terjadinya perang Badar. Kapan perang di situ? Ya, datang lagi ke sini melaksanakan peperangan, menantang lagi. Tapi dengan satu catatan syarat kata baginda Nabi, oke, kita terima tantangan mereka, tetapi nggak boleh perang di kampung Madinah. Ini luar Madinah namanya ini, di luar kampung ini. Apa kata beliau? Kita terima tantangan mereka, tetapi kita tidak boleh perang di kota. Akhirnya beliau. Oke, lanjut sedikit ya. Iya. Nah, maka pada saat itu baginda besar Muhammad SAW memerintahkan peperangan dan beliau di sini yang langsung memimpin perang. Dipimpin juga oleh Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umair bin Mus'ab, pemimpin perang pada saat itu. Maka baginda Nabi memerintahkan 50 orang. 50 orang diperintahkan Pak Lurah. Itu untuk memegang pasukan pemanah saja. Kalau yang di atas membawa batik kelewang awis. Ya, semua dibawa di situ di atas. Ganggu aja Pak Said. Orang diperintah untuk memegang panah. Dari 50 orang hanya 5 yang tertinggal, yang diam di lokasi tempat memanah, yang sisanya lain itu turun kabur untuk merebut harta ghanimah. Kenapa? Karena kaum musyrikin membuat siasat. Karena dia tahu umat Islam berada di atasnya. Tentunya orang kafir juga kalah pada saat itu. Tahu nggak? Di sini tempat meninggalnya Abu Jahal. Dijauhi oleh orang soleh, itu tandanya hidup kita kurang berkah. Jelas jamaah? Jelas. Nah, disinilah makamnya Sayyidina Hamzah bin yang itu, yang ini, yang besar, Akan tetapi kelebihan daripada Jabal Uhud ini, tanah kuburan ini seperti baru turun hujan terus, nggak pernah gersang, selalu kelihatan basah. Coba lihat jelas, seperti baru disiram. Ini kelebihannya. Kalau di luar dari ini tidak. Jelas ya, Ma? Dan tanahnya merah dan basah terus. Inilah kelebihan daripada pemakaman Jabal Uhud ini. Nah, itu saja Bapak Ibu. Panjang ceritanya, nanti kepanasan. Ayo, itu saja dulu. Siapa yang mau foto-foto? Jabal Uhud, yang mana baginda Rasul mengatakan Jabal Uhudin yuhibbuna wa nuhibbu. Bapak Ibu saksikan, alhamdulillah kita bisa berziarah, berkunjung kepada makamnya para syuhada, yaitu orang-orang yang gugur di medan perang.
Dan inilah orang-orang yang dijamin masuk ke dalam surga. Lahum jannatin tajri min khalidina fiha abada. Maka Allah bertanya, apa mangkana mu'minan kamangkana fasiqa? Apakah sama nasib orang kafir dengan orang yang beriman? Allah jawab, la yastawun. Oh, tidak sama. Lihat, ini Jabal Uhud di depan kita ini. Ya, ini Jabal Rahmah, tempat pasukan pemanah yang diperintah oleh baginda Nabi sebanyak 50 orang. Akan tetapi banyak yang mengkhianati perjanjian baginda Nabi karena lantaran harta benda. Mereka terhanyut dengan benda harta sehingga meninggalkan tugas perangnya di atas. Baginda Nabi berpesan sebelumnya, jangan kau turun sebelum ada instruksi. Namun mereka melihat harta ghanimah numpuk di bawah, maka mereka kocar-kacir berlari untuk merebut harta ghanimah tersebut. Akhirnya mereka terpesona dan terperangkap ke tempat apa? Tempat nafsu. 1, 2, 3. Cahaya hati. Selalu di hati. Cahaya hati. Melayani sebelum hati. Bagaimana? Yes. Apa jadinya sebenarnya tidak ada nikmat yang sesungguhnya kecuali nikmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Jabal Uhud. Nikmat mata ini baru enak kita mandang kalau mata kita sehat. Walaupun gadis cantik Pak Haji Said ya, tapi kalau mata kita sakit, tidak enak kita pandang. Enak apa enggak? Berarti nikmatnya itu di mana? Di mata. Iya kan? Perempuan itu menjadi cantik karena mata kita nggak rusak, mata kita nggak sehat. Cantik pun perempuan itu kita nggak bisa enak lihatnya. Mulut makan gara-gara di mana tempat nikmatnya? Di mulut kita. Betul Pak Haji Said? Betul. Walaupun kita makan daging, tapi kalau sakit sariawan kita enak apa enggak? Enak. Yang ratusan bahkan ribuan yang menggali parit mengatakan, wahai para sahabat, bahwa kita diundang makan oleh Abu Ayyub Al-Ansori. Mari kita makan ke rumahnya. Bayangkan, 1 ekor kambing yang kecil, lalu Rasulullah mengumumkan ribuan yang makan, bayangkan. Wah, kagetnya luar biasa Abu Ayyub Al-Ansori. Dia lari lebih dahulu ke rumahnya, lalu mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, kita celaka sekarang ini. Kenapa? Rasulullah mengundang semua sahabat, mengundang semua penggali parit, semua orang muslim untuk makan dengan 1 ekor kambing saja. Ada Syekh. Jadi Rasulullah SAW mengatakan, memberikan pesan kepada Abu Ayyub, jangan pernah 1 ekor kambing yang kecil bisa dimakan oleh seluruh sahabat yang menggali parit pada waktu itu ribuan. Tidak habis-habis. Begitu habis yang makan, Rasulullah bertanya, apakah ada di antara kalian yang belum makan? Dan semua sahabat menjawab, kami semua sudah makan. Disedekahkan lagi kepada penduduk Madinah, tidak habis-habis 1 ekor kambing. Masya Allah. Ini tragedi yang luar biasa di peperangan Handak. Rasulullah menampakkan, diberikan kehidupan kita menjadi barokah. Nah, buktinya itu gimana? Udah cukup lah, 78, mau tambah apa lagi? Udah dapat gratis. Udah cukup ya. Ada kata balik dari umrah ini, mau meninggal dunia nggak? Mau mati nggak? Gimana? Tahan Pak Sabri, tahan Pak Sabri, Bos.
Sabri. Ya. Kulit ke hurufnya berwah itu. Iya, ya. Tuh, kurma tuh. Ini ajawan. Ini ajawan. Alhamdulillah wa syukurillah, kita sedang berada di Masjid Quba, masjid atau kampung yang pertama kali di kota Madinah Al-Munawwarah, tempat tinggalnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kali ini kita akan melaksanakan sholat sunnah sebagaimana perintah dan tuntunan dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Man anta ila Masjid Quba fa shalla rak'atain kana lahu kaujratu umrah. Nah, seperti yang kita lihat sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang datang ke Masjid Quba lalu melaksanakan sholat 2 rakaat, maka pahala yang 2 rakaat tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagaikan pahala ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibadah kita, kunjungan kita kali ini menuju Masjid Quba diterima di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang untuk kita semua di Masjid Quba, yaitu masjidnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid yang sangat bersejarah, masjid di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memuliakannya, di mana Allah mengagungkannya, di mana Allah mencatatnya dalam Al-Quran sebagai masjid yang sangat terkemuka di kota Madinah Al-Munawwarah. Masjid Quba letaknya di kampung Quba, yaitu kampung di mana Rasulullah SAW disambut dengan meriah, disambut dengan senang hati, disambut dengan kebahagiaan oleh para Ansor, kaum Ansor yang membantu, yang menolong baginda Rasul SAW pada saat beliau tiba dari kota Mekah Al-Mukarramah. Disinilah masjid di mana Rasul SAW melaksanakan sholat sunnah pertama kali dan melaksanakan Jumat juga
di kampung Quba ini. Nah, di mana ada disebut di situ di sampingnya adalah Masjid Jum'ah, masjid di mana baginda Rasul melaksanakan sholat Jumat pertama kali. Namun baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan syariat, sunnah, panutan, tuntunan kepada kita selaku umatnya, bagi siapa yang datang dari negeri mana saja, maka disunnahkan oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat sunnah. Bagaimana sabda baginda Rasul, man tatahhara fi baitihi thumma ata ila masjid Quba fa shalla rak'atain kana lahu ujratu umrah. Barang siapa yang datang dari tempat tinggalnya lalu dia dalam keadaan berudu, dalam keadaan bersuci, maka sholat sunnah yang 2 rakaat dilaksanakan tersebut pahalanya kana lahu ujratu umrah, maka pahalanya seperti pahala ibadah umrah. Maka alhamdulillah kita yang hadir pada kesempatan ini melalui majelis ta'lim Yasrun Nahdlatul Watan di bawah naungan Cahaya Hati dapat hadir, dapat sholat sunnah, dapat melaksanakan iktikaf dan beribadah serta memanjatkan doa di tempat ini, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukru lillah. Saya bersama orang tua saya Pak Said dari Apitai berdoa, bermunajat dengan harapan yang seharap-harapnya agar bisa kembali lagi ke tempat ini. Cahaya hati. Selalu di hati. Cahaya hati. Melayani sepenuh hati. Bagaimana? Yes.